Hai hai hai, halo semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai ekolokasi pada paus beluga atau Delphinapterus leucas. Berikut adalah anggota dari kelompok 9, ada Georgius Argahananda, Rafif Muafa, Nadia Octavia, dan Salsabila Utami. Oke, berikut outline yang kelompok kami bawakan, yaitu ada yang pertama ada klasifikasi dan morfologi dari paus beluga, yang kedua ada ekolokasi pada paus beluga, yang ketiga ada persebaran dan habitat dari paus beluga, dan yang keempat ada kesimpulan. Kenalan yuk sama paus beluga. Paus beluga atau Delphinapterus leucas. Berikut adalah klasifikasinya, di mana dia termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Cetacea, famili Monodontidae, genus Delphinapterus, dan spesies Delphinapterus leucas. Beluga ini merupakan satu-satunya paus terkecil di antara paus lainnya. Beluga berasal dari bahasa Rusia yang berarti putih besar, di mana terdiri dari kata belo yang berarti putih dan ditambahkan dengan akhiran uga. Sedangkan nama genus Delphinapterus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Delphis yang berarti lumba-lumba dan Apterus yang berarti tanpa sayap. Sedangkan nama spesiesnya Leucas berasal dari bahasa Yunani juga, yang berasal dari kata leukos yang berarti putih. Berikut adalah morfologi dari paus beluga, di mana dia juga mempunyai lubang seperti paus yang lainnya yang berguna untuk menghirup oksigen di permukaan. Dan selanjutnya dia memiliki hubungan punggung lebih baik daripada sidi punggung, yang memungkinkan untuk adaptasi untuk menjaga panas tubuh di perairan septik. Selanjutnya, dia juga mempunyai bibir konik yang digunakan untuk mengirim impuls sebagai sistem sonar ekolokasi paus, di mana menggunakan sonar untuk menavigasi, berburu, dan bertahan hidup. Dan komunikator vokal menggunakan decit, decak, jeritan, dan fluid, serta bisa juga meniru berbagai suara lain. Selain itu, dia juga mempunyai leher yang fleksibel, memungkinkan untuk bergerak kepala naik turun dan ke samping. Dia mempunyai sirip yang berbentuk bulat dan lapisan tebal lemak untuk insulasi. Paus beluga biasanya memiliki ukuran panjang hingga 6 meter, dengan berat 900 sampai 1.300 kg dan masa hidup 30 sampai 35 tahun. Meskipun dinamai paus beluga atau paus putih, ketika lahir paus beluga ini berwarna abu-abu atau coklat loh. Dapat dilihat di gambar di bawah. Kita lihat yuk apa yang dilakukan oleh paus beluga di video ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekolokasi pada paus beluga. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari ekolokasi pada paus beluga. Jadi, ekolokasi pada paus beluga ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi menggunakan sonar biologis dalam bentuk gelombang. Nah, nanti gelombang ini akan dipantulkan ke suatu objek yang ada di sekitar, dan nanti akan dipantulkan kembali ke paus tersebut dalam bentuk gema, sehingga nanti paus akan mengetahui objek apa saja yang ada di sekitar. Apa sih fungsi dari ekolokasi pada paus beluga? Fungsi dari ekolokasi pada paus beluga itu berfungsi untuk mengenali dan memahami informasi yang ada di sekitar paus beluga seperti ukuran, bentuk, kepadatan, dan penyusun bahannya. Jadi secara tidak langsung nanti paus beluga akan mengenali objek-objek apa saja yang ada di sekitar paus tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah mekanisme ekolokasi pada paus beluga. Paus beluga menggunakan sinyal dua gelombang sekaligus dalam melakukan ekolokasi. Kedua gelombang tersebut berasal dari saluran hidung bagian atas dan diteruskan melalui melon. Kombinasi kedua sinyal gelombang tersebut kemudian dipancarkan ke arah depan paus menyusun satu kali ekolokasi. Selanjutnya adalah mengenai organ ekolokasi pada paus beluga. Pada paus beluga, gelombang berasal dari kompleks struktur monkey lips garis miring dorsal bursae atau MLDB yang terdapat pada saluran hidung bagian atas paus beluga. Sumber gelombang tersebut adalah phonic lips yang berada pada MLDB. Kedua phonic lips bekerja saling berhubungan dalam menghasilkan sonar click. Selanjutnya, kami akan membahas persebaran dan habitat dari paus beluga. Persebaran paus beluga. Paus beluga hidup di bumi bagian utara di Samudra Arktik dan Subarktik. Sebagian jenis paus beluga melakukan migrasi musiman menuju pantai Alaska, Kanada, Rusia, Norwegia, hingga lebih jauh ke bumi bagian selatan.
Paus beluga memiliki pola persebaran yang beragam dan bermigrasi dalam suatu kelompok yang terdiri dari 10-15 individu. Memiliki kemampuan mengenali rute dan tujuan migrasi membuat kawanan paus beluga akan kembali ke daerah kelahiran dari tahun ke tahun. Habitat dari paus beluga. Paus beluga hidup di perairan yang sangat dingin. Pada saat musim gugur akan berpindah ke muara yang dangkal dan payau, sedangkan ketika musim panas akan berpindah menuju muara sungai. Paus beluga dapat terlihat di perairan sangat dangkal hingga sangat dalam. Kisaran suhu perairan yaitu 0 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius dan mendekati titik beku hampir sepanjang tahun. Kesimpulan, paus beluga atau Delphinapterus leucas merupakan paus yang hidup di perairan dingin seperti Samudra Arktik. Paus beluga memanfaatkan sonar dari Poneglyphs yang selanjutnya mengirimkan informasi dari impuls untuk menavigasi, bertahan hidup, dan berburu. Sistem ekolokasi yang dilakukan paus beluga berupa sonar yang akan memantulkan objek di lingkungan. Berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.